Baik, selamat sore pemirsa di mana saja menangkap talkshow pada sore hari ini. Hari ini Timex Forum kembali menggelar diskusi yang biasa kami sebut dengan Baomong. Ya, Baomong itu orang Kupang. Orang Kupang bilang Baomong. Kami menggunakan kata itu sebagai tagline kita untuk talkshow diskusi setiap kesempatan di Timex. Pemirsa, hari ini kembali kita ngomong soal hukum. Soal hukum, lebih spesifik kita melaksanakan sosialisasi tentang layanan fidusia. Apa itu tentang layanan fidusia? Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat kompeten untuk diskusi tema ini. Saya perkenalkan di samping kiri saya Ibu Sace Matilda Vos Thomasowa, Sarjana Hukum, Master Kedokteran ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Anggota atau pengurus ya Ikatan Notaris? Ya, saya sekretaris. Sekretaris. Notaris NTT ya. Ya. Oke, selamat sore Ibu, selamat hadir di Salam sehat. Salam sehat. Di sebelah kiri luar Bapak Yopi Alexander Raga, Sarjana Hukum, Master Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM NTT. Beliau adalah penyuluh hukum ahli muda kami Kementerian Hukum dan HAM NTT. Selamat sore. Selamat sore Pak Yopi, selamat hadir. Salam sehat kita semua. Ya. Pemirsa juga bisa interaktif diskusi kita pada sore hari ini. Selain nanti menyimak konten diskusi dari ruangan ini, juga bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan, kita bisa interaktif dengan pemirsa di mana saja. Kesempatan pertama saya ingin mendengar dari Pak Yopi dulu tentang layanan yudisia ini. Barangkali kita yakin bahwa ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Hukum dan HAM NTT sebagai instansi yang bergerak di bidang hukum. Tentu hal-hal seperti perjanjian fidusia juga menjadi perhatian. Pak Yopi, tolong kita dijelaskan, tentu permisa ingin tahu apa itu sebenarnya jaminan yudisia, menyangkut dasar hukum dan pengertian dari yudisia itu sendiri. Silakan. Terima kasih Om Chris. Ya. Jadi pemirsa yang budiman, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak karena kita sudah hadir di Timex ini dalam kegiatan omong-omong tentang hukum. Ya. Jadi baik, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu berbicara tentang layanan fidusia. Fidusia itu sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fides. Berarti itu kepercayaan. Nah, fidusia sendiri adalah penggalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Jadi dasarnya kepercayaan. Dasarnya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi hak kepemilikan itu dialihkan kepada pihak yang berwenang dan penguasaannya itu tetap kepada pemilik barang. Jadi contohnya begini kan. Contohnya misalnya saya punya kendaraan roda 2, misalnya kendaraan motor. Saya ingin menjaminkan ini secara fidusia. Yang dipenuhi di situ ya berupa persyaratan-persyaratan itu STNK, BPKB. Tapi fisik dari kendaraan sendiri itu, yaitu kendaraan itu tetap dalam penguasaan saya. Pemberi ya. fidusia ya. Pemberi fidusia tetap dikuasai. Walaupun dikuasai oleh pihak yang menerima, iya. Tetapi kepemilikannya tetap pada pemberi. Ya, tetap diberi hanya dalam arti menguasai kendaraan tersebut. Karena kepercayaan tadi. Berdasarkan kepercayaan itu tadi. Ya, ya. Nah, oleh sebab itu banyak masyarakat kita itu yang kalau mau dibilang yang masih kurang memahami tentang masalah fidusia ini. Karena yang sering terjadi itu sering dilaksanakan di lapangan itu adalah mereka lakukan itu berupa sewa menyewa. Nah, terlepas itu dari Bapak Chris, mungkin saya lanjutkan lagi bahwa
fidusia juga sendiri itu dasar hukumnya itu yaitu Undang-Undang 42 tahun 99. Undang-Undang 4299 ya. Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Jaminan Ya. fidusia. Kemudian ada PP nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Jadi ada undang-undang khusus ini yang mengatur. Ada tentang- undang-undang khusus yang mengatur tentang jaminan fidusia ini. Tapi prakteknya kita harus akui bersama di daerah kita, walaupun sudah ada undang-undang khusus, Iya. tapi prakteknya masih sangat pemahaman tentang itu masih sangat minim sekali. Benar. Nah, kemudian lagi dasar hukum yang berikut itu ada Permenkumham. Permenkumham nomor 8 tahun 2003 tentang pendelegasian penataan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik. Nah, ini menarik Pak Kris, karena tahun 2003 awal, Ya. 2013 awal itu pengalihan dari pembuatan sertifikat ini manual ke online. Online ya. Ya. Nah, jadi mulai dari 2013 itu sampai dengan saat ini mulai dilakukan pendaftaran sertifikat fidusia itu secara online. Secara online. Kemudian ada juga Permenkumham nomor 9 tahun 2013. Iya, Itu iya. tentang jaminan fidusia secara elektronik juga. Dan diperkuat lagi dengan Permenkumham nomor 10 tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran fidusia secara elektronik. Jadi ini lebih ke imunitas sekarang mereka yang memiliki memegang ID-nya itu dalam cara mendaftarkan. Mungkin kira-kira itu Bapak Ya, Presiden yang langsung kita bisa sampaikan. ditambahkan soal Baik, fidusia ya Pak ya. fidusia. Jadi sebenarnya fidusia ini kan jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan. Jadi sebenarnya pemberi fidusia itu dipinjamkan dalam tanda kutip karena hak kepemilikan dia sudah alihkan kepada penerima fidusia. Nah, sabar dulu Bu. Baik. Dipinjamkan. seperti dipinjamkan Tapi yang terjadi pihak yang menerima mendapat pinjaman itu seperti sudah merasa memiliki sekali. ya karena maka itu kadang-kadang ada dalam praktek malah kendaraan yang menjadi jaminan itu dialihkan, dijual di bawah tangan kepada pihak lain. Kadang-kadang juga tidak berada di tempat di mana kendaraan itu harusnya berada. Jadi tanpa pemberitahuan kepada penerima fidusia, padahal dia dipinjam karena itu kan kepercayaan tadi Pak, dipinjamkan untuk memakai. Jadi hak kepemilikannya yang beralih, tetapi penguasaannya ada di pemberi fidusia. Dia menguasai, berarti dia berhak untuk menggunakan dan sebagainya. Nah, ini yang berbeda dengan gadai. Sama-sama objeknya barang bergerak. Kalau gadai itu barang yang digadaikan, benda jaminan itu dipegang oleh penerima gadai. Dipegang dan dikuasai penuh ya. Dikuasai penuh, contohnya pegadaian, seperti emas. Nah, itu barangnya ditahan di pegadaian kalau kita gadai. Jadi itu beda, perbedaannya di situ. Nah, sekarang ini pegadaian juga menjalankan fidusia sebenarnya. Ini yang belum banyak diketahui. Ada. Ya, pegadaian juga, karena kan mereka tidak mungkin simpan kendaraan banyak di pegadaian. Jadi mereka menjalankan sistem fidusia ini. Fidusia ini kan merupakan perjanjian ikutan asistoir. Jadi harus ada perjanjian inti utamanya itu perjanjian hutang piutang. Hutang yang dijaminkan dengan barang bergerak. Jadi itu sifat dari fidusia ini, asesoirnya itu. Jadi dia mengikuti perjanjian pokok. Perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Kalau kita lihat antara pembeli kendaraan dengan leasing, itu krediturnya leasing, debiturnya pembeli kendaraan. Kemudian atas dasar perjanjian pokok itu dibuatlah perjanjian jaminan fidusia. Nah, untuk perjanjian jaminan fidusia ini kenapa penting notaris di sini? Karena dalam pasal 5 Undang-Undang fidusia itu ditetapkan bahwa akta jaminan fidusia itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Ya, tidak bisa dibuat di bawah tangan. Nah, kapan lahirnya jaminan fidusia ini? Jaminan fidusia ini lahir setelah pendaftaran. Pada saat kita mendaftarkan jaminan fidusia itu, maka keluarlah hak jaminan fidusia tadi. Apa pentingnya hak jaminan fidusia ini? Itu memberikan hak preference kepada yang menerimanya, penerima fidusia. Jadi bisa saja benda itu dijaminkan mungkin ke beberapa orang, tapi pendaftar pertama dia yang berhak. Jadi sebagai kreditur preferen, dia yang berhak diutamakan pelunasan hutangnya. Misalnya ada kreditur A, B, C untuk satu
jaminan. Mungkin karena jaminan ini kendaraan yang besar dan memang dirasa bisa menutup untuk jumlah pinjaman yang banyak, maka yang akan dilunasi pertama adalah fidusia yang sudah didaftarkan. Nah, yang belum itu akan mungkin dilunasi kemudian kalau memang barang jaminan itu mencukupi. Begitu. Jadi sementara fidusia bisa saja. Terima kasih. Kita ke Pak Yopi lagi. Ya. Ini sesuai dengan undang-undang tadi ya, nomor 42/99 ya. Itu bisa dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fidusia itu sendiri, apa hal-hal yang terkait sesuai dengan undang-undang itu. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan fidusia sesuai dengan Undang-Undang 42 tahun 99 itu. Yang pertama itu jaminan fidusia itu sendiri. Jaminan fidusia. Kedua, piutang. Nah, piutang itu adalah hak untuk menerima pembayaran itu. Iya. Ya. Kemudian benda. Benda itu di dalam pasal 42 Undang-Undang 42/99 itu juga dijelaskan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian di situ juga ada kreditur, ada debitur. Di situ yang berkaitan dengan fidusia itu. Terus ada pemberi fidusia dan penerima fidusia yang betul tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Notaris tadi itu. Nah, itu unsur-unsur yang ada di dalam fidusia itu tersendiri. Nah, mungkin agak lebih sedikit kita bagi lagi sedikit bahwa di dalam situ juga ada termuat objek jaminan fidusia di situ. Ya. Nah, ada tiga macam ini objek jaminan fidusia. Nah, yang pertama itu benda bergerak yang berwujud, ya, itu seperti benda dagang atau stok barang dagang ya. Terus ada juga seperti peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Kemudian benda bergerak yang tidak berwujud. Ya, contohnya seperti saham atau piutang. Kemudian benda bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan lagi daripada unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang 42 tahun 99 tadi itu. Bisa ditambahkan soal obyeknya. Jadi objek jaminan benda jaminan fidusia ini ada benda tentunya. Benda itu diklasifikasinya ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Nah, untuk jaminan fidusia ini ada yang unik karena kalau gadai itu obyeknya cuma benda bergerak. Tetapi kalau jaminan fidusia ini uniknya dia ada benda bergerak, benda tidak bergerak. Nah, benda bergerak itu terbagi juga, ada benda yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kalau tidak berwujud itu hutang piutang. Contohnya, misalnya si A punya piutang di toko B. Terus si A ingin pinjam uang ke C. Jaminannya apa? Jaminannya piutang dia di toko B. Itu bisa diikat dengan fidusia piutang itu. Nah, kemudian benda itu juga macam-macam. Ada yang satu benda tertentu, misalnya mobil, motor. Ada yang benda berdasarkan jenis. Itu misalnya barang-barang tadi Pak Yopi sudah katakan, barang-barang stok barang. Nah, yang kalau stok barang ini itu memberikan ada keistimewaannya juga karena si pemberi fidusia diizinkan untuk menjual. Tetapi di saat yang bersamaan dia wajib menggantikan. Ya, karena kan stok itu berputar. Jadi dia harus menjual stok itu dan dia wajib mengganti dengan barang-barang yang kuantitasnya sama. Jadi nilai fidusianya tidak berubah. Nah, yang satunya adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini kan kita tahu jaminannya sebenarnya hak tanggungan. Tetapi ada benda tidak bergerak yang tidak bisa dijaminkan dengan hak tanggungan. Contohnya rumah seperti rumah susun apartemen. Nah, itu kan dia berada di atas tanah hak. Jadi dia ada pemisahan horizontal. Jadi itu objek, kalau kita bicara soal objek jaminan fidusia. Oke, terima kasih. Ini semakin menarik, semakin jelas ini. Tentu kita juga akan bertanya bagaimana syarat-syarat untuk pendaftaran yudisial. Syarat-syarat sebagai pendaftaran yudisial itu mungkin dijelaskan oleh Pak Yopi dulu, baru ditambahkan oleh Ibu Sarti. Silakan. Jadi baik, ini terima kasih Pak Fris.
Jadi ada syarat-syarat pendaftaran fidusia itu sebelum yang tadi saya sudah katakan bahwa sebelum fidusia itu masuk pada di fidusia online, tetap di dalam persyaratannya itu tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan. Tetap ini persyaratan itu tetap, yaitu yang pertama itu harus dibuat dengan akta notaris seperti tadi Ibu Santi katakan tadi. Kemudian akta jaminan fidusia itu juga sekurang-kurangnya itu memuat identitas dari pemberi dan penerima fidusia. Jadi dia tidak berubah, tetap dari manual itu ke online itu persyaratan tetap. Kemudian data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia itu juga tetap. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan nilai jaminan fidusia juga itu tetap. Kemudian benda atau objek jaminan fidusia tidak dibebaskan berulang-ulang. Itu syaratnya. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh Ya, berulang-ulang. tidak boleh. Kemudian jaminan fidusia juga itu wajib didaftarkan seperti tadi yang sudah dijelaskan itu. Karena kalau juga tidak didaftarkan, ya itu jadi sesuatu hal yang nanti akan menimbulkan nanti persoalan nanti. Iya. Karena itu juga didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum karena sudah masuk ke online. Gitu. Oke, kita ke Ibu Notaris. Menyangkut syarat, tetapi kita mau lebih tahu bagaimana penerapannya, aplikasinya di lapangan selama ini. Kira-kira apa yang diharapkan selama ini dalam prakteknya menyangkut syarat-syarat ini. Apakah ada kendala-kendala atau hal-hal menarik yang sering terjadi dalam pemenuhan syarat-syarat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Pak, jadi saya ini sebenarnya mengalami 2 masa pendaftaran fidusia, masa manual dan masa yang sudah online. Ya, jadi kalau dulu waktu manual kan kita membawa berkasnya semua ke Kanwil Hukum dan HAM untuk didaftarkan di sana. Nah itu memang kadang-kadang kan fidusia ini banyak Pak. Jadi kan kewalahan juga pasti orang dari Kanwil Hukum dan HAM. Ini yang menjadi dasar kemudian dibuatlah sistem online. Nah dengan sistem online ini memang lebih mudah dan pada hari yang sama kita mendaftarkan, kita sudah bisa mencetak sendiri sertifikat fidusia itu. Ya, jadi sistem online tadi ya. Sistem online, Pak. Jadi yang kita mengaksesnya jalurnya itu lewat SABH. Itu sistem administrasi hukum umum dari Badan Hukum dari Hukum dan HAM. Gitu, Pak. Kita masuk di situ dan notaris kita punya user ID. Jadi kita bisa masuk ke dalam aplikasi itu. Di situ untuk pendirian PT, yayasan, badan hukum termasuk untuk pendaftaran fidusia. Jadi kami bertindak sebagai kuasa dari penerima fidusia. Yang kewajiban mendaftarkan fidusia ini adalah penerima. Penerima itu pada saat mereka datang ke kami untuk membuat akta fidusia, itu mereka sekalian memberikan kami kuasa untuk mendaftarkan. Ya, untuk mendaftarkan fidusia. Nah, biasanya yang membuat akta fidusia ini adalah penerima fidusia. Makanya banyak mungkin Pak sering dengar ada kasus orang bilang, "Wih, saya tidak pernah tanda tangan." Ya berarti debitur ya? Iya, debitur. Debitur itu yang datang ke notaris ya? Yang datang biasa dalam praktek Pak, yang datang adalah penerima fidusia. Penerima fidusia itu siapa? Kreditur. Jadi debitur itu pemberi fidusia. Kreditur penerima fidusia dan yang datang. Kenapa kreditur sendiri atau penerima sendiri? Karena pada saat mereka menandatangani perjanjian pokok, hutang piutang itu misalnya di leasing, itu mereka sudah menandatangani surat kuasa. Hanya umumnya pemberi fidusia itu tidak memperhatikan surat-surat yang mereka tanda tangani, tetapi ada sebenarnya surat kuasa untuk memasang fidusia, karena kami notaris tidak mungkin buat tanpa surat kuasa itu pasti Pak. Jadi pada saat orang membuat perjanjian pokok, mereka ada dokumen-dokumen lain yang ditandatangani. Salah satunya adalah kuasa untuk memasang fidusia. Jadi pemberi fidusia memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk membuat akta jaminan fidusia. Jadi kami membuat akta jaminan fidusia itu berdasarkan kuasa. Jadi kita masukkan nama penerima fidusia, nama pemberi fidusia. Jadi yang penerima fidusia ini bertindak dalam dua ini jabatan lah katakanlah gitu. Dia sebagai
penerima dan sebagai kuasa dari pemberi. Iya, Jadi iya. kadang-kadang ada masyarakat yang protes. Nah ini yang saya mau tanya ini, sejauh mana pemahaman mereka terhadap ini? Justru itu Pak. Jadi ini yang harusnya kan saya sering diskusi Pak, karena kebetulan saya pegang fidusia dari Pegadaian. Saya suka bilang ke teman-teman, tolong jelaskan ke debitur bahwa ini loh, ini ada surat kuasa. Surat kuasa ini supaya besok-besok kalian jangan kaget kalau ada dibilang perjanjian fidusia dan bilang, oh saya tidak pernah tanda tangan. Memang betul tidak tanda tangan karena kalian sudah memberikan kuasa. Hanya kadang-kadang kelalaian dari leasing atau dari penerima fidusia itu yang mereka tidak menjelaskan. Gitu. Tapi tidak ada satu notaris yang akan buat perjanjian jaminan fidusia tanpa ada kuasa. Tidak mungkin. Memberi kuasa tetapi dia sendiri tidak tanda tangan. Tidak perlu kalau dia sudah memberi kuasa. Iya makanya sehingga itu sering jadi soal kan. Itu yang karena sering jadi alasan bahwa saya tidak pernah tanda tangan. Iya. Sering seperti itu Pak ya. Memang banyak dalam praktek sering. Jadi sampai kita juga ikuti tanya karena mereka kan tidak tahu. Jadi awalnya karena kurang dijelaskan. Jadi umumnya, kalau bayangkan Pak, misalnya satu leasing yang mempunyai pemberi fidusia dalam sehari melayani 30 orang, itu baru satu. Kalau semua ke kantor notaris kan tidak efisien. Betul. Ya, jadi memang ada undang-undang mengizinkan itu, ininya bisa dilakukan dengan kuasa dan itu sah. Ya, jadi kita kemudian membuat akta seperti itu dan kemudian saat ini Pak kita kembali ke pendaftaran, kita melakukannya secara online. Nah, kendala-kendala di lapangan memang kadang-kadang ada keterlambatan dari pihak penerima fidusia untuk memberikan kepada kita. Tapi harus diingat bahwa jangka waktu pendaftaran itu terhitung 30 hari sejak akta jaminan fidusia dibuat. Kadang-kadang ada kesalahan pemahaman Pak. Mereka berpikir bahwa terhitung 30 hari setelah pembuatan perjanjian pokok atau hutang piutang. Itu tidak. Jadi 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia itu kita sudah harus mendaftar. Nah, tujuan pendaftaran itu kan untuk asas publisitas Pak. Satu, maksudnya asas publisitas ini adalah agar diketahui oleh pihak ketiga bahwa objek jaminan ini sudah didaftarkan. Kalau besok kalian menerima ini untuk mendaftarkan tidak mungkin karena ini sudah terdaftar. Itu asas publisitas. Kemudian yang kedua, memberikan jaminan hukum bagi dua belah pihak, baik kepada pemberi maupun kepada penerima. Kenapa kita bilang memberi jaminan hukum? Jadi si pemberi ini juga tahu Pak bahwa hak-hak dia ini sebenarnya juga dilindungi dalam perjanjian jaminan fidusia ini. Tujuannya adalah pada saat dia wan prestasi atau ini dia tahu bahwa si pemberi fidusia tidak bisa sewenang-wenang mengambil, menjual. Eksekusi jaminan fidusia itu kan harus ada 3, harus dilelang, harus dijual di bawah tangan, tetapi persetujuan dia itu dilindungi dengan jaminan fidusia. Kemudian yang paling utama tujuan dari pendaftaran itu melahirkan hak preferensi tadi, hak utama dari si penerima fidusia untuk didahulukan pelunasan hutangnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita daftarkan di sistem, kemudian hari itu juga terbitlah sertifikat secara online. Siap. Ini kita masuk pada pelanggaran-pelanggaran. Ini menarik, ini harus dijelaskan dengan baik oleh Pak Yopi maupun Ibu Sarce sebagai sekretaris NTT. Jenis pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam sebuah perjanjian fidusia itu apa saja, dan dalam prakteknya mungkin nanti ditambahkan oleh Ibu Sarce. Prakteknya yang sering paling banyak terjadi di NTT terutama di Kupang ini apa? Jenis pelanggaran yang mana? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi baik, ini makasih Kepres. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh kreditur itu bervariatif juga ya. Baik jadi, debitur maupun kreditur, dua-duanya. Dua-duanya melakukan sering melakukan pelanggaran juga karena berkaitan karena datang juga masuk ke kami itu begitu banyak pengaduan yang mereka datang ke kita. Tapi lebih ke online semua kan pengaduan sekarang? Tidak, yang ada juga yang langsung ya. Gitu. Karena kebetulan kami juga di Kementerian Hukum dan HAM itu ada pelayanan pengaduan itu untuk menerima konsultasi hukum. Jadi pelanggaran yang sering terjadi itu yang pertama itu kreditur itu tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor administrasi hukum umum.
itu mereka tidak daftarkan. tidak Itu daftar, itu sering terjadi. Kedua, pendaftaran fidusia itu dilakukan setelah debitur one prestasi baru didaftarkan. Itu sering terjadi. Sabtu dulu Pak Evi, tidak mendaftarkan ke AHU ya. Iya. Itu menurut Kementerian Hukum dan HAM kategori pelanggaran itu seperti apa sih? Karena tadi bilang sering-sering terjadi. Ya, jadi apakah ini harus tergolong serius dan harus segera ditindak, atau kategorinya tidak terlalu dan mungkin diberikan pembinaan atau pemahaman saja? kita memberikan pembinaan atau pemberitahuan kepada mereka karena kenapa mereka tidak mendaftarkan itu kepada kita? Tidak wajib atau bagaimana sifatnya? Iya, itu sebenarnya wajib. Tetapi ada kendala yang dilakukan oleh debitur. Misalnya begini, saya ambil contoh. Objek jaminan ini sudah pernah istilahnya dibuatkan jaminan fidusia. Tetapi karena ulah daripada ini mereka mau melakukan fidusia ulah. Gitu, di objek Akhirnya yang sama. terbaca. Di objek yang sama gitu. Iya, dari objeknya itu sama. Makanya sering terjadi itu jaminan fidusia itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar, gitu. Atau memang karena sudah begitu sehingga Iya. niatnya memang tidak mau mendaftar, memang takut nanti ketahuan. Iya, karena kalau sudah dengan cara itu kan sistem kan pasti membaca semua. semua dia punya persyaratan itu. Nah, kemudian perjanjian kredit dan ikat dengan jaminan fidusia, namun yang tadi saya katakan, namun objek jaminan itu bukan merupakan objek jaminan. Itu yang pelanggaran yang sering terjadi. Terus kreditur melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 jaminan fidusia. Eksekusi. Nah, ini kakak ini yang sering yang paling banyak terjadi ini. Ya, karena pengalaman kami kemarin itu ada masyarakat kita itu datang memberikan pengaduan bahwa kendaraannya itu diambil di tengah jalan oleh debt collector. Nah, ketika mereka datang kita coba konsultasi dengan pihak leasing itu, dealer itu kita datang. Nah, ternyata di situ dari petugas itu, misalnya debt collector itu dari leasing atau perusahaan penjual itu tidak membekali mereka dengan Undang-Undang 49 tahun 99 tahun 99 ini, bahwa untuk mengeksekusi bank jaminan itu kan ada tahapan-tahapan yang tertentu. Nah, ketika itu juga ditanyakan kepada petugas itu, mereka juga kelewatan, mereka juga hampir-hampir juga bertanya, kakak minta apa itu fidusia? Nah, ini yang jadi di lapangan kan sering terjadi seperti itu. Kemarin saya ambil contoh, kemarin ada satu ibu, nama siapa, bisa disebutkan nama sih? Tidak usah. Itu coba datang ke kami, akhirnya kami koordinasi lagi ke Pegadaian. Jadi akhirnya ada pemahaman yang sedikit agak keliru dari bilik ini. Jadi kehadiran Kementerian Hukum dan HAM dalam arti mengeluarkan sertifikat fidusia ini bukan berarti kita yang artinya ketika ada persoalan kita yang artinya datang dan kita memutuskan mana yang benar, mana salah. Kita tidak seperti itu. Kita jelaskan akhirnya supaya masyarakat itu paham benar bahwa kita sudah bekerja secara profesional. Nah, kenapa kita begitu? Kita juga menjaga hubungan baik juga kita dengan pihak lain. Jangan sampai mereka berpikir bahwa kebetulan yang ini sudah datang lapor duluan seolah-olah kita keberpihakan pada ini. Tidak. Jadi saya jelaskan kepada mereka bahwa kita bekerja sesuai, kita bekerja profesional dan ini sudah menjadi atensi dari pimpinan kita. Biar kita kerja profesional. Jadi artinya kita mediasi mereka bertemu, ternyata didapatilah jalan keluar yang baik. Dari ini dia bersedia untuk, padahal sudah ada kebijakan dari pemberian itu, ada tunggakan yang sudah dilakukan. Nah, itu pelanggaran yang sering dilakukan oleh kreditur. Nah, kalau pelanggaran lain itu yang Ibu Sansi tadi katakan bahwa penjualan di bawah tangan. Nah, ini ada lembaga penjualan tidak memberitahukan kepada debitur. Sudah terjadi penjualan di bawah tangan tapi tidak disebutkan kepada debitur, dan ada ketentuan juga bahwa harus dibuat di paling kurang 2 media massa, 2 koran yang ada, artinya contohnya di Uskupan itu. Nah, itu harus ada harus dipublikasi supaya debitur itu dia tahu adakah kekurangan atau kelebihan.
gitu. Dari hasil Hasil barang yang penjual. dilelang Iya. dilelang itu. Dilelang. Gitu. Nah, kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh debitur itu, yang debitur. tadi saya katakan, debitur itu menjamkan lagi objek jaminan yang telah dijaminkan sebelumnya. Yang tadi saya tadi itu fidusia ulang gitu. Jadi ini memang butuh apa ya, kejujuran juga lah dari debitur, Iya. karena dia menguasai Betul. kan, dia menguasai barang itu. Pihak Iya. kreditur kan tidak bisa, dia setiap saat bisa Iya. melakukan Iya, benar. monitor, dia bisa monitor. Jadi itu Nah. tadi kalau memahami betul ikatan dalam fidusia itu kan harusnya dia tidak bisa Iya, betul. melakukan seperti itu lagi, harus diberi pemahaman betul tuh. Betul. Kemudian kakak, itu ada lagi, itu debitur itu dia bisa merubah Iya. isi daripada objek jaminan itu. Misalnya kita katakan misalnya kendaraan bermotor, Iya, iya. itu order dealnya itu mereka bisa copot dan diganti. Ah, Nah itu ini kan lagi. mengurangi mutu daripada objek Iya. itu tersebut. Rumit juga nih yang ini nih. Iya, ini pelanggaran-pelanggaran yang sering dibuat oleh Iya. ini debitur itu. Oke, kita ke Ibu Sarce ini praktisi, jadi pasti lebih mengalami persoalan-persoalan yang lapangan seperti ini, soal pelanggaran. Menurut pantauan dari Ibu sendiri, mana yang paling dominan? Tapi saya yakin tentu yang soal eksekusi tadi itu ya. Ya, memang yang paling umum masalahnya itu di eksekusi, Pak. Eksekusi, Ya, di eksekusi. Dan ada yang saya lihat sebenarnya harusnya bisa diantisipasi dari awal itu penerima fidusia itu tidak memberikan informasi yang komprehensif yang Iya. ini kepada si pemberi fidusia. Jadi pada saat mereka tanda tangan perjanjian itu mestinya kan dikasih tahu. Makanya kadang-kadang ada pemberi fidusia tidak tahu kalau saya tanda tangan jaminan fidusia. Iya, Karena dia tidak baca, Pak. Umumnya kan kalau kita pernah beli mobil dengan kredit kan biasanya sebentar saja dan kita Betul. sudah excited mau dapat mobil, surat kita Iya, iya kan tanda tangan gitu. saja. Tanpa baca lagi. Tanpa baca kita tanda tangan. Iya. Percaya sah orang Iya. bukan bilang ya. Jadi Betul. nah tiba-tiba begitu jalannya kredit masa-masa jangka waktu pemberian pinjaman jangka waktu kredit ini tiba-tiba macet. Pada saat macet mulailah mencari-cari kesalahan. Iya, Iya. iya, iya. Ya, salah satunya adalah itu yang umum tadi. Betul. Saya tidak pernah tanda tangan. Tidak pernah tanda Nah, tangan, ya. padahal kalau kita kembali ke awal dia ada tanda tangan kuasa, Kuasa, itu ya. satu, Pak. Kemudian yang paling sering terjadi itu kendaraan sudah pindah wilayah. Sudah pindah wilayah. Padahal kan ini diberikan kepercayaan nih. Iya, Ya. modal kan kepercayaan tadi. Iya, Modal utama makanya fidusia namanya kan fidusia. kepercayaan tadi. Tapi kendaraan sudah di Sudah tempat dipindah. lain gitu, Pak. Tetapi apabila sebenarnya ini terjadi juga itu tadi, Pak, mereka tidak mengerti fidusia ini apa. Iya, iya. Mereka tidak mengerti. Harusnya sudah dijelaskan, tapi saya juga melihat satu sisi, Pak. Hah? Kenapa tidak dijelaskan oleh leasing? Karena dari kejadian-kejadian yang ada, Oleh penerima mungkin fidusia. saja kan kalau dijelaskan fidusia ini Bisa- penerima tahu bisa- hak dia. hak dia Si tahu, ya. pemberi fidusia bilang kamu tidak bisa ambil di jalan, Di jalan, tidak ya. bisa semena-mena. Eksekusi jaminan benda yang diikat dengan jaminan fidusia Iya, itu iya. sudah diatur, Ya, tidak bisa bisa juga. menjelaskan. Kan bisa. Kalau saya melihatnya itu, Pak. Jadi Iya, iya. jadi itu harusnya bisa prosedurnya kan dijual di depan umum dengan pelelangan tadi, kemudian dijual di batangan. Nah, dijual di batangan aturannya itu harus dicari harga tertinggi, Pak. Harga tertinggi dan dengan ketentuan kelebihan uang itu dikembalikan kepada si pemberi fidusia. Nah, kapan eksekusi itu bisa dilakukan? Apabila terjadi cedera janji tadi, bukan Ya, prestasi prestasi, tidak bayar. ya. Tapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 18 tahun 2019 itu, Pak, menyatakan bahwa kata cedera janji itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar nafas Undang-Undang Dasar 45. Iya, iya. Karena itu seperti tidak adil kata cedera janji. Saya belum baca lengkap itu, Pak. Tetapi itu disebutkan seperti itu. Jadi penerima fidusia tidak bisa semena-mena mengambil kendaraan kemudian menjual, itu Iya, tidak iya. boleh. Jadi harus sekarang lewat prosedur ke pengadilan, permohonan ke pengadilan, baru bisa dijual di batangan ataupun dilelang seperti itu. Pertanyaannya begini sekarang, soal tadi menarik dari disentil tadi, jangan sampai ada kesengajaan, Ya. ada kesengajaan dari penerima fidusia untuk tidak menjelaskan secara detail Ya. hal-hal yang harus diketahui oleh pemberi fidusia. Ya. Nah, ini tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab siapa yang harus mengingatkan pihak penerima fidusia ini supaya Anda jangan begitu? Apakah ini Ya.
pihak kementerian atau ke notaris juga harus menjelaskan atau memastikan bahwa penerima fidusia ini memberi penjelasan, betul. penjelasan kepada pemberi ini hal-hal yang harus Anda ketahui, hal-hal yang harus Anda perhatikan selama perjanjian ini masih berlangsung. Saya rasa ini tanggung jawab semua. Iya, Tanggung kalau menurut saya sudah itu sudah kita bersama. mensosialisasikan. Lebih spesifik, lebih khususnya itu kepada isinya itu. Iya. Ketika Iya. di mana karyawannya atau petugasnya itu bekerja di lapangan, dia harus bekali. Karena yang dihadapi di masyarakat itu Beragam ya, loh. beragam. Beragam pemahaman. Jadi sehingga ketika mereka datang juga ada pertanyaan misalnya dari masyarakat itu, dia sudah bisa mengkantor, bisa menjawab dengan apa Menjelaskan. nanti itu. Jadi, Iya. jangan sampai terjadi kasus itu ketika ditanya kembali Dia justru juga dia tidak tahu. kelabakan, dia kebingungan. Iya. Akhirnya ini menjadi soalan itu. Apalagi menggunakan misalnya jasa debt collector, Debt collector, misalnya. itu. Menggunakan jasa pihak-pihak yang tidak Iya. terkait dengan perjanjian fidusia itu kan bisa lebih repot lagi. Iya, benar itu. Yang sebenarnya harus dilakukan apa? Yang sebenarnya harus dilakukan jika terjadi wan prestasi terhadap perjanjian itu, untuk tidak langsung eksekusi secara semena-mena di pinggir jalan misalnya, ataukah itu tahapan yang harus dilakukan apa? Kalau kami lihat itu Pak, ada pengalaman saya, Iya, iya. itu dari pihak Sesuai dengan polisi, undang-undang Kak? iya, Sesuai dengan undang-undang ini tahapan yang harus dilakukan apa? tahapan yang harus dilakukan Dilakukan itu jika terjadi eh, cedera janji tadi. misalnya terjadi cedera janji dari pihak kreditur itu Iya, iya. berupa untuk memberitahu atau menyampaikan bahwa sudah terjadi penunggakan atau wan prestasi. Iya, iya. Nah, ketika dikasih tahu mungkin ada SP1, SP2, begitu. ya, itu ada wajib itu. Wajib ya. Nah, sehingga pada saat sertifikat fidusia itu dibawakan untuk mengeksekusi objeknya itu tidak ada komplain dari. Iya, dia sudah tahu. Ya, Dia karena sudah- itu kan putusan tahapannya kan putusan, dia sudah. kekuatannya juga putusan pengadilan itu. Ini sertifikat fidusia itu Jadi sama seperti putusan Oh iya. pengadilan. Iya. Jadi tahapannya harus sama di pengadilan. Tidak, kalau misalnya sudah objeknya itu sudah didaftarkan secara fidusia, berarti dia bisa saja mengeksekusi tanpa melalui persidangan. Oh begitu. Iya. Boleh Karena tanpa sidang. iya, karena dengan sudah mendaftarnya itu Dengan- sudah merupakan berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Sertifikat gitu. fidusia. Tetapi tahapannya apa saja yang harus dilalui sebelum dia melakukan Iya, eksekusi? artinya Peringatan tadi. itu ditahukan bahwa sudah ada keterlambatan Sudah berprestasi. 2 bulan, 3 atau wan prestasi itu. Oh. Nah, kadang-kadang masyarakat kita ketika diberitahu itu bukan malah mencari solusi, tapi justru menghindar dan mencari kesalahan lagi. Itu yang sering terjadi karena kami juga sering menerima pengaduan dari kami nyimak. Ternyata ini ada upaya untuk mau menghindar saja. Berarti Pak Yogi poinnya adalah tidak semena-mena ya, Iya. tidak semena-mena, Tidak tidak pada semena-mena. kesempatan pertama Iya. dia langsung melakukan eksekusi. Iya. Ya, misalnya Ada kesempatan. ya harus dilalui tahapan-tahapan itu, Tahapan-tahapan. memberi peringatan tadi. Iya. Tentu itu sesuai dengan ikatan dalam perjanjian itu ya. Iya. Sebanyak 2 kali peringatan misalnya juga tetap tidak mengindahkan, berarti berikut langsung dilakukan eksekusi. Iya. Kira-kira seperti itu ya, Iya, Prof, ya. betul. Tidak bisa seperti kita katakan lah yang terjadi selama ini, kesempatan pertama dia langsung melakukan eksekusi tanpa memberi peringatan. Iya. Saudara saya ingatkan sudah menunggak misalnya sekian bulan. Ini peringatan pertama loh. Peringatan Tertulis, pertama. harus tertulis ya atau Ya, tertulis. Tertulis. Lisan dan tertulis. lisan dan tertulis. Iya. Begitu pada masa yang ditentukan belum juga melaksanakan peringatan kedua lagi. Iya. Sehingga pada saat ketiga eksekusi Iya. si pemberi Iya. fidusia dia tidak kaget lagi harusnya, tidak komplain lagi. Betul. Mungkin bisa ditambahkan soal ini penerapan Pelaksanaan langkah-langkah ini. langkah-langkahnya. Iya. Jadi Pak, itu kalau eksekusi kan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Oh. Undang-Undang Fidusia. Jadi ada 3 langkah. Pertama, pelaksanaan titel eksekutorial. Titel eksekutorial tadi yang Pak Yofi jelaskan yang ada di dalam sertifikat. Sertifikat itu. Itu ada irah-irah demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nah, itu sama kekuatannya dengan putusan Putusan pengadilan. pengadilan, oke. Nah, jadi ada 3 langkah pelaksanaan titel eksekutorial dimaksud. Jadi begitu sudah melalui tahapan-tahapan SP itu tadi, SP Pak, itu tadi. pasti sudah diatur dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok. Dan itu pasti sudah diatur. Mungkin per 1 bulan atau per minggu dikasih di kesempatan ketiga atau keempat tidak, maka kendaraan ditarik.
eksekusi. Iya, iya, iya. Ya kan, pelaksanaan eksekusi. Nah, Iya, iya. tidak sampai di situ, dijelaskan lebih lanjut, pengalihannya pun ada 2 cara. Yang satu dilelang di Dilelang. depan umum lewat lembaga pelelangan. Kemudian yang kedua adalah penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan juga, Boleh juga? ada rambu-rambu, boleh Pak. Tapi rambu-rambunya ada, Oh, ada harus rambu-rambu. persetujuan pemberi Pemberi fidusia. fidusia. Dan yang paling penting adalah mencari harga tertinggi. Kenapa? Baik lelang maupun jual di bawah tangan, prinsipnya Terlebih, harus terlebih jual di bawah tangan. Biasanya lelang itu tidak, Pak. Tetapi kalau jual di bawah tangan itu rambu-rambunya adalah mencari harga tertinggi. Karena dalam jual di bawah tangan itu kemungkinan didapat harga yang lebih dari nilai hutang, Iya. sehingga itu menjadi hak dari pemberi. fidusia. Ya. Dan memang lebih bagus lewat penjualan di bawah tangan kalau pemberi fidusianya mau, Pak. Karena kalau lelang umumnya dalam praktek kan nanti yang penting lembaga lelang bisa protes nanti. bukan begini, kalau di lelang kan harganya kan disesuaikan dengan sisa Disesuaikan, uang sisa iya. ini. Oh iya. Nah iya. kan kalau orang baru bayar 2-3 kali ya habis sudah. Itu sudah ya. Tapi kalau di bawah tangan bisa dicari Iya. harga tertinggi, Harga itu tertinggi. lebih adil, Lebih adil. begitu Pak. Cuman itu tadi undang-undang keputusan menteri keputusan majelis ini saya ada bawa catatannya Pak. Keputusan dari apa? Dari Mahkamah Konstitusi. Bisa dibacakan. Bisa Pak, itu cedera janji itu di sini disebutkan cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa cedera janji tidak ditentukan secara sepihak. Maknanya apa? Jadi untuk tahu cedera janji itu harus atas sepakat dua belah pihak, tidak bisa kreditur bilang 3 bulan cedera janji. Jadi harus kita sepakat dulu. Iya, Kita sepakat dulu dari awal ya. Ya, itu artinya itu tadi memang dari awal harus sudah seperti itu, Pak. Jadi karena itu putusan itu tadi, maka sekarang harus melewati tahap pengadilan dari pengadilan untuk memutuskan itu untuk eksekusi. Karena kan mungkin karena banyak kejadian yang tidak menyenangkan yang diterima oleh pemberi fidusia ya Pak ya. Kendaraan dia sudah bayar, mungkin kreditnya 5 tahun dia sudah bayar 4 tahun. Iya. Apalagi zaman Iya. Covid ini banyak sekali yang ditarik Iya, kasus Pak. itu. Kasihan sebenarnya ya seperti itu. Kalau seperti itu, misalnya contoh kasus ini sudah mendekati akhir perjanjian misalnya minus 1-2, tidak sampai 2 tahun 1 tahun, tidak sampai 1 tahun. Biasanya terjadi selama ini kan dieksekusi dan selesai. Iya. Pemberi fidusia tadi tidak mendapatkan apa-apa lagi. Gigit Begitu dieksekusi langsung putus hubungan gitu katakanlah. Nah, sementara harusnya belum selesai di situ sesuai dengan Dijual perjanjian dulu. tadi. Harusnya Iya. kita uruskan dulu, jual dulu. Nah, berapa harganya? Apakah masih ada kelebihan yang harus menjadi hak saya? Nah, itu juga lagi-lagi praktek di lapangan sering terjadi seperti itu. Iya. Pemberi fidusia dia tidak mengetahui hak-hak sampai di situ. Ya, ini memang menjadi tugas kita bersama ya. Iya. Pak Yupi, Bu Sarce, kita harus dan Sosialisasi. harus sosialisasi dengan sosialisasi dan apa ya, pemberi fidusia juga harus berusaha untuk mencari tahu. Dia harus berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi haknya berdasarkan kasus-kasus yang selama ini terjadi. Ya. Ya. Berkaca dari kasus-kasus yang terjadi, ya mungkin juga tidak menimpa keluarga, mungkin menimpa orang lain, tetapi itu harus menjadi pelajaran. Pertanyaan selanjutnya, Pak Yofi, bagaimana dengan sanksi? Tadi kan kita ngomong soal pelanggaran-pelanggaran, praktek-praktek Ya. yang terjadi. Sanksi, bagaimana sanksi baik itu bagi penerima fidusia maupun pemberi fidusia? Sanksi-sanksi apa yang bisa dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi? Jadi baik. Ataukah Jadi, silakan. sanksi pidananya itu Ada ya? ada. Sanksi pidananya itu kepada misalnya kepada kreditur, yaitu pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Itu masuk itu. Masuk ya? Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Ya. Fidusia. Ya. Itu unsur dari pasal 372 itu, oke. Di situ disebutkan barang siapa. Di situ disebut barang siapa. Terus ada juga masuk unsur dengan sengaja. Itu di pasal 372 ya. Terus yang ketiga itu melawan hukum, artinya dia mengakui bahwa sebagai milik sendiri dari barang sesuatu yang atau seluruhnya atau sebagian dalam kepunyaannya. Keempat, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Itu sanksi yang diberikan pada Jadi ada kreditur. sanksi pidana ini. Ada sanksi pidana itu.
Kemudian di pasal 36 Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, itu di situ disebutkan bahwa merupakan lex specialis derogat legi generalis. Jadi hukum yang bersifat khusus itu dia mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi dalam fidusia itu disebutkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, mengalihkan. Jadi ya pemberi fidusia yang mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana. Jadi ini untuk pemberi fidusia nih, ya, dipidana dengan pidana ancaman penjara pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Itu ada sanksi pidananya di situ untuk ini kreditur. Ya, dalam hal mana terjadi penggelapan? Misalnya gini, contoh kasusnya seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Santi. Objek jaminan misalnya kendaraan itu dialihkan, artinya dialihkan tanpa persetujuan daripada pemilik, penerima. Nah, tidak ada persetujuan. Jadi ini dialihkan dengan istilahnya dengan cara tersendiri. Tapi contoh kasus ini kita contoh kasus ya. Contoh, misalnya dia mengalihkan, tetapi kewajibannya dia tetap laksanakan. Ini bagaimana? Misalnya ya langsung konkret saja. Misalnya saya kredit ini, mobilnya dipindah tangankan ke orang lain, ke tempat lain lah, yang sudah di luar jadi penyanyian kita. Tetapi saya punya kewajiban, saya tetap penuhi. Itu kita kembali lagi pada ini undang-undang 42 gitu. Karena tidak ada tertera di dalam perjanjian itu, maka tidak boleh dialihkan. Oh gitu. Sepanjang Bapak bisa memenuhi dia punya persyaratan lain, tetapi dalam hal ini di pasal 23 ayat 2 itu disebutkan tidak boleh dialihkan atau tidak boleh dialihkan tanpa ada persetujuan tadi seperti tadi kalau tidak ada persetujuan dari pemilik itu tidak bisa, tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, kemudian itu sanksi pidana yang bisa terjadi kepada pembeli itu ada debitur itu pasal 480 KUHP tentang pendanaan. Oh gitu. Ada juga sanksinya itu. Ya, jadi itu dalam pasal 40 itu KUHP itu disebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. ada juga pidana penjara juga. Atau denda paling banyak 900.000. Nah, itu ada 2 item di situ dikatakan bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai, menggadaikan, mengganti, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penanaman. Jadi saran kami juga kepada kreditur ataupun debitur untuk berhati-hati dalam masalah untuk penjaminan fidusia ini. Terlebih di lembaga pembiayaan itu bahwa mereka harus bisa melihat juga masyarakat itu dengan tingkat kemampuan itu, apakah ketika demokrasi memberikan jaminan itu saat itu mampu atau tidak. Jangan sampai akhirnya terjadi yang seperti tadi kita bicarakan itu, terjadi investasi di situ. Dan akhirnya semua persoalan itu dari debitur dan kreditur itu menjadi persoalan yang dimana semua mencari alasan untuk pembenaran. Mungkin itu yang sedikit saya tambahkan. Sebelum ditambahkan oleh Ibu Sarsi, saya tanya dulu, dalam hal tadi eksekusi di tengah lapangan tadi, di tengah jalan tadi, itu masuk pelanggaran apa? Sanksinya apa itu kira-kira yang melaksanakan eksekusi? Kalau misalnya terjadi pengambilan kendaraan di tengah jalan di tengah jalan oleh pihak debitur itu, berarti itu sudah masuk unsur pidana perampasan di situ. Ya, jadi bisa saja dari bersangkutan itu ketika terjadi hal seperti itu dia bisa membuatkan laporan polisi terhadap perampasan. Pidana itu. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, tambah menjelaskan sedikit. Jadi memang sanksinya itu ada sanksi pidana, sanksi perdata. Perdata juga. Jadi kalau untuk kalau untuk debitur itu sanksi pidananya tadi penggelapan. Ya, itu kalau dia menjual tanpa sepengetahuan ini, menjual diam-diam, ini kan hak kepemilikan sudah dialihkan, hanya dipercayakan saja. Iya, hanya percaya saja. Kenapa dia? Itu penggelapan. Jadi mas penggelapan ya.
Nah kalau walaupun nanti dia protes ini atas nama saya, BPK, STNK atas nama saya segala macam, tetap tidak bisa ya. Jaminan fidusia kan sudah Fidusiana, ya. Jadi, Karena kan begitu. Masyarakat ini kan atas nama saya. Nah, Tapi orang yang fidusia membeli tadi, ini kena juga Kena penadaan juga. karena Iya, kan ini bukan pasal dana. penadaan juga. Ya. Iya. Kemudian ke krediturnya, Iya, krediturnya itu bisa dua sanksi, bisa perdata, pidana. Bisa, Kalau pidana tadi yang sudah Pak Yopi jelaskan, kalau ada perampasan, ya. pengambilan secara paksa, Iya. perampasan, lapor ke polisi kena. Nah, yang kedua gugatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dalam hal barang jaminan dijual sendiri dengan tanpa pemberitahuan, dijual sendiri. Kenapa pakai gugatan perdata? Karena ini kan memang kepemilikannya dia dari kreditur, tapi dia jual, padahal menjual itu harus ada persetujuan pemberi fidusia dulu ya. Nah, dia menjual sendiri. Nah, si pemberi fidusia bisa menggugat dan banyak kasus menang memang. Terutama untuk yang tidak bergerak ya. Iya, perbuatan melawan hukum Pak digugatnya, perbuatan karena menjual tanpa persetujuan dari pemberi yang seharusnya dari Undang-Undang Fidusia Undang 42 tahun 99 itu sudah diatur bahwa penjualan di bawah tangan harus atas persetujuan belah pihak. Nah, dia jual sendiri itu bisa diajukan dengan gugatan perdata. Sanksinya seperti itu. Ya, ini memang menarik ini karena ini kan terjadi dalam keseharian kita di terutama di NTT Kupang ini memang sering-sering terjadi seperti itu. Dan banyak kasus kalau yang seperti itu, banyak sekali itu ada. Ini mungkin terakhir ini di closing ini, mungkin menurut Kakak Yopi, simpulan dari persoalan atau perjanjian fidusia dan kompleksitasnya dengan kasus-kasus yang selama ini terjadi, apa yang bisa Pak Yopi simpulkan dari itu? Apakah karena memang perjanjian fidusia ini memang belum banyak yang paham soal ini, atau ada yang kurang dari masyarakat soal ini? Mungkin sebagai closing statement ya. Silakan. Jadi kalau saya melihat itu memang masih sangat banyak masyarakat kita yang belum memahami dengan apa arti jaminan fidusia itu sesuai Undang-Undang 42 tahun 99 itu. Oleh sebab itu kami juga dari Kementerian Hukum dan HAM itu sangat berharap sekali kepada masyarakat untuk ketika mau menjaminkan objek jaminannya itu melakukan itu melalui tahapan-tahapan yang jelas dan tidak berpotensi untuk menimbulkan persoalan, sehingga menimbulkan di situ kreditur juga nyaman dan debitur juga aman. Itu sebagai luas statement saya untuk masyarakat kita Kupang untuk menjaminkan objek jaminan itu lewat tahapan-tahapan yang harus sesuai dengan tahapan-tahapannya, sehingga tidak menimbulkan persoalan dan justru menciptakan kenyamanan antara debitur dan kreditur. Oke, terima kasih Ibu Sarce, closing statement-nya. Kalau saya Pak, artinya untuk kreditur atau penerima fidusia itu harus bisa menjelaskan kepada konsumen, kepada calon-calon debitur mereka, harus terbuka apa-apa saja yang mereka tanda tangani ini, dan meminta kepada debitur juga untuk membaca perjanjian dan untuk debitur untuk lebih hati-hati untuk membaca, karena sebenarnya yang dibuat pemerintah dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini kan yang paling ideal sudah, jadi melindungi baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia. Hanya saja memang masih kurang adanya pengetahuan baik dari pihak pemberi fidusia maupun penerima fidusia, khususnya dari pihak leasing yang sendiri saya lihat masih kurang memahami. Jadi memang acara-acara sosialisasi seperti ini memang penting sekali untuk memberikan pemahaman. Oke, terima kasih Ibu Sarce, Pak Yopi, terima kasih pemirsa. Demikianlah bincang-bincang kita dalam topik masih soal bohong hukum. Hari ini tema kita soal layanan fidusia. Semoga pembicaraan kita tadi, diskusi kita tadi memberi informasi kepada pemirsa semua bagaimana supaya tidak terjadi persoalan-persoalan menyangkut perjanjian fidusia seperti yang kita diskusikan tadi. Demikian diskusi kita, bohong kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk pemirsa di mana saya berada, juga kepada Kakak Yopi dan Ibu Sarce. Terima kasih atas kehadiran. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan berikut, tentu dengan
informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat NTT. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat. Salam Sehat. sehat untuk kita.